senyummu itu di store bro, gimana? Iya, arti senyumannya Ya, nggak ada arti apa-apa ya. artinya apa? Ini Senyuman lagi di bulan Agustus. senyuman-senyuman, iya, sedikit menderita melihat traffic yang ada di toko. Gimana? Kenapa? Kenapa? Penderitaan apa yang Iya. kira-kira bisa saya nggak ikut tampung? Hmm. Ya begitulah Pak Riki, seperti biasa, Apa? Apa itu basic biasa? sebetulnya. Apa dia? Basic. Ya Ya, maka coba coba rubah customer. ya, coba rubah apa yang dari basic jadi yang agak sedikit high class gitu. Aduh, berat. Ya, omset Agustus kemarin sih dibilang turun, turun. Cuman apa ya? Sedikit ada kenaikan dari bulan-bulan kemarin, cuman tetap nggak bisa, belum bisa untuk nyampe ke angka aman. Tapi selalu saya usahakan untuk mencapai atau menuju titik aman sama partner saya dengan kondisi toko yang mungkin memang di bulan kemarin agak naik turun ya Pak, karena Surabaya kemarin sempat chaos dan wilayah saya eh, terdampak sekali, banyak customer-customer yang juga bahkan nggak bisa belanja ke toko langsung gitu di bulan Agustus kemarin, karena kan deket banget sama wilayah-wilayah yang diserbu sama demonstran, deket-deket banget, jadi banyak penutupan jalan di daerah tempat saya, di toko saya Iya, di oke. Mega di Praja Wali gitu. Berarti Gitu dekat sih banget Pak. ya sama store store kamu ya, jadinya ya demo-demonya. Jadi, Deket-deket deket banget Pak. Mm-mm. tapi di store kamu ini kan aman kan, nggak kenapa-napa kan, nggak ada yang terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kan? Alhamdulillah aman, walaupun di hari apa itu, di tanggal, di masa-masa demo di hari ketiga itu sempat mau ditutup karena sempat chaos. Cuman alhamdulillahnya akhirnya sempat sudah tenang, diatasi sama apa. Berapa hari di sana? Chaosnya di situ berapa hari? Untuk demonya itu mungkin di 3 sampai 4 hari Pak. Oh, cukup lama ya. 3 sampai chaosnya di tiga, yang hari ketiga itu sempat ada suara tembakan karena kan deket sama Polrestabes Jawa Memang Timur, ya. belakangnya banget itu. Karena memang Terus memang malamnya, ya karena memang kan target mereka kan yang dekat-dekat kepolisian kan. Berarti otomatis betul, kamunya juga jadi berdampak ya. betul, deket juga sama kantor DPRD juga, sama Nah, gubernuran, sama kemarin yang sempat kebakar itu Gedung Rahadi itu deket juga, soalnya laluannya dari daerah situ semua. hmm. Tapi ada Gitu. satu, Jadi ya, menurut saya setelah terjadinya hal ini ada satu peluang juga sih sebenarnya. Tapi bukan peluang saat itu juga ya, bukan di Agustus. Peluangnya adalah mm-mm. ketika adanya gedung-gedung yang hancur, ya tahu sendiri ya. Makanan siapa ini? Pasti makanan para para kontraktor. Iya betul Pak. Itu yang Iya, sebetulnya waktu kejadian takut juga, cuman setelah kejadian juga berharap-berharap iya, keemas-emasannya muncul iya. gitu ya Mas ya. Karena saya mikir juga gitu, Gitu. beberapa poin saya mikir, wah kasihan nih store-storenya nih di bulan Agustus. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya otak-otak sales saya keluar. Tapi ini adalah satu satu hal menjadi peluang, jadi Iya ya Pak, betul. peluang. Kemarin di awal bulan ada ya Iya, dampak sih Pak. Lumayan lah, agak up sedikit di iya. awal bulan. Pasti pasti berpengaruh karena kan yang terjadinya apa bentrok terus gedung-gedung atau rumah-rumah atau bangunan kecil bangunan besar kan pasti mereka akan mencari ini kan alat-alat bangunan juga pasti mereka akan cari yang paling dekat kan. Mm. Mm-mm, bener banget. Iya, tinggal tinggal cari tinggal ini aja tinggal lihat mungkin di Mitra atau di mana di non Mitra pasti ya ada kunjungan-kunjungan store kan biasanya kan. Tinggal garap di situ aja udah. Mm-mm, betul Pak. Cuman Ya apalagi sayangnya kemarin nggak sempat kebakar itunya, Polrestabesnya. Itu sih. Ini kita komunikasi dulu, Ben. Ini para penonton, para kalian ini sangat menggiring opini yang lain ini. Iya, iya. Ini ini berarti nggak kebakaran karena apa nih? Ini Enggak. karena Ya kan, mm-mm. karena memang Tapi sebenarnya bagus tuh sih ya. jeritan hati Iya, atau iya. ini bisa jadi peluang yang emas nih ya.
Ya omset Pak, sebenarnya tuh balik lagi ujungnya Oh, ke omset. oke. Sekarang kan Oh, oke, oke. toko-toko bangunan terdekat cuman di Pura Jawali aja kan dari situ. Oke, oke, Apalagi kan oke. itu besarnya. Nah, gitu. Oke, Ya bisa udahlah berarti tanahnya daripada nanti kemana-mana ini. bisa lah ya. Bisa alasannya cukup membantu ya untuk nutupin hal-hal yang lain ya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Tapi untuk omset sih, saya juga kalau jadi kamu pasti ya, ini keuntungan buat saya nih. Oke, mantap Betul. Irsa, thank you ya. Ya, balik ya Oke, kasih. saya ingat-ingat dulu. Umu, Umu kalau nggak salah ini nggak jauh dari ini nih, Bekasi. Umu, halo Umu. Umu Habibah, Mitra 10 Iya, Harapan Indah. Gimana iya di Bekasi Bapak. di Agustus? Kalau nggak salah di Bekasi ya nggak jauh dari kamu ya. Demonya atau gimana ya? Enggak Pak, jauh kok. Jauh ya? Jauh, cuman pulang cepat aja waktu pas masuk siang tuh 2 kali. Oh, Karena tapi kira-kira dengan adanya ini dampak apa yang terjadi di kamunya setelah sudah selesai ya? Kita nggak bahas yang negatifnya, tapi dampak positifnya nih. tidak ada Pak. Apa sudah merasakan dampak positifnya? Enggak, belum Pak, belum. Jauh soalnya Bekasi. Oh, jauh ya. Jadi belum Mm-mm. belum terlalu ini ya, belum terlalu kelihatan Iya, ya. iya Pak. Iya. Seharusnya Agustus nih, aman kok Pak. iya, tadi Daniel udah bilang, yang nggak usah dibawa. Simpel banget yang ini ya. Malahan bukan, malahan kita bukan yang nggak tahu kalau Daniel tuh udah training tadi ya. Udah. Ya, Jadi saya tahu Agustus kok kamu aman. lebih lebih dari 100% saya tahu ya. Saya aja yang nyebutin, saya, nggak usah kamu ya. Saya tahu ya. Bulan bulan ini nih Pak udah low sale banyak. Udah loss, kenapa? Kenapa kok bisa loss banyak? Ada apa? Ya kalau seriesnya kan baru masuk akhir ya Pak. Ah, Kalau minggu katanya minggu ketiga minggu keempat kan itu juga BM dulu katanya baru datang. ya. Terus Terus, kemarin Sabtu Minggu di week pertama mm-mm, RS 310 GR tuh udah low sale 8-an deh Pak. mm-mm. Tuh, banyak banget itu Seharusnya, lapanan. iya, seharusnya kalau per tanggal 15 itu kita udah 50% Pak, ini baru 41. Baru 40. 1%. Harusnya di per tanggal 15 ini harusnya dapat 50% ya. Iya, Baru kita tinggal ngejar ngejarnya lima gitu. puluhnya Ya, terus karena low sale di situ, ya udah jadi brand-brand yang lain juga jadi jualan yang GR. Ya, 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 ya. Berarti berarti kurang lebih hampir 10 lebih ya kalau sel bulan ini lebih malah jauh malah ya. Jauh bahkan yang dinginnya juga kosong. Ya, apalagi itemnya item mahal semua lagi ya. Itu kemarin jual RS RS 20 sama RS 15 juga kosong Pak. Waduh, sayang banget ya. Berarti harusnya bisa dong lebih dari 50% harusnya per tanggal 16 Nah, lima ya, belas harusnya ya. ya, ya, tapi kan kantor nggak mau tahu. Saya orang kantor. Kamu ngomong sama saya atau ngomong sama siapa? Oke, oke, oke. Eh, Oke, siap, Ungu. Siap, siap. Saya Ya, Bapak. dengarkan kok cerita keluh Saya kesah. saya udah inden soalnya Pak. Udah inden? Tiga, udah 3 unit RS 310 GR yang mau inden karena PDD-nya masih jauh di akhir Hmm. di Oh, berarti dapat dong ya. tetap karena Dapat. beberapa customer kan ada yang memang butuhnya di akhir kan. Terus Ah, di minggu ah. ini sama di akhir. Jadi kita masih bisa usahakan buat nggak low sale. Cuman customer yang mau bawa langsungnya ini yang susah Pak. Hmm. Berapa Dan dia hari nggak mau indennya kalian kasih? seminggu tetap kita pahitin seminggu. Oke, 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 oke. Tapi tapi wajib sampai kan seminggu kan? Iya, selama ini sih nggak ada yang late sih Pak, aman semua kalau Aman indenan. semuanya. Oke. Itu yang nawarin inden siapa? Kamu atau Daniel? Daniel. Iya, saya tahu pasti dia lagi dalangnya kalau Terus soal kan, inden. iya, terus habis itu saya selalu nanya dia sih, Nil pasti nggak datang. Kalaupun saya yang inden, saya nanya dia Pak, Oh, datang mau karena dia datang. si ahlinya inden ya. Iya, Oke, mantap. apa Pak?
Oke, kalau gitu Umu ya. Mantap ya, selamat ya di bulan kemarin Agustus, di bulan ini maksimal lagi ya Umu ya. Iya, Pak. Saya harusnya dampak demo itu harusnya sedikit-sedikit ada lah ya, dimanfaatkan. Boleh, boleh, boleh. Bentar. Belum ada sih sampai ini. Iya, jangan sampai saya duluan nanti Bang. Oke, Oke, Pak. thank you. Semangat, thank you semangat Umu ya. Oke, Mila Tirta Cibinong. Mila. Iya, Pak. Nah, ini 1, 2, 3, 4 lah, 5.000 orang masih bisa lah saya tanyain satu ya, kasih ketinggian. Mila, gimana Mila di Cibinong? Nih rumah saya sama Cibinong deket ini. Saya biasanya lewat situ. Piye? Bapak. Kenapa di Cibinong ya? Cibinong udah lumayan sih Pak. Kalau dari masuk datang barang tuh udah lumayan. PO-PO-nya udah mulai berdatangan nih. Mm-mm. Kemarin saya Mm-mm. sempet udah ngelis barang yang fast movingnya kan udah banyak yang kosong Pak. Mm-mm. Tapi mungkin sama bayarnya belum dinaikin kalau untuk barang-barang yang fast movingnya. Karena kan di sini rata-rata menengah ke bawah ya ininya pasarnya. Sedangkan Kenapa datang bisa? iya, rata-rata kayak gitu, Pak. Agak jarang kalau misalkan barang-barang yang harga apa lumayan mahalnya. Tuh, sekarang-sekarang Oke tuh oke. di impornya yang biasa-biasa aja, yang reguler-reguler aja barangnya. Bulan kemarin berapa persen? Cuma 50%. Nah, kenapa ISO? Kan emang sebelum-sebelumnya juga jarang nyampe tuh. Cara, iya, maksudnya kenapa? Ada apa sehingga seringnya tercapainya hanya seperti itu gitu. Ap- supaya saya tuh mikir apa yang bisa saya support di Tirta Cibinong gitu. Kan Apa saya kalau perlu ah apa-apa, tel baru ya. Dia tuh mikirnya kalau saya kan Tirta Pusat nih, Cibinong, pikirnya tuh ah bakalan lebih rame dibanding Tirta lain. Tapi kan malah mm. setara sama Sentul sama Tajur. Kalau untuk omset nggak jauh beda, Oh, beda tipis kan. Padahal saya di sini kompetitornya paling banyak dibandingin toko lain. oh, Di jadi sini kamu itu berarti kamu itu sebenarnya saingannya itu sama toko sendiri dong. terus ya. Gitu berarti ceritanya. Iya, Orang mau soalnya saingannya sama walaupun toko non mitra, ini kompetitor. kamu sama-sama Tirta gitu. Ya, soalnya kan kayak di Sentul kan cuma Wasar sama Onda aja ya. Terus di Mm-mm. Tajur tuh Water Plus, GB, Mm-mm. GB nggak Mm-mm. terlalu lah kalau keran ya. Terus kalau Mm. misalkan di toko lain kayak nggak terlalu banyak. Saya paling banyak sih Pak. Ada Hemen, Jomu, GB, Mm. Water Mm-mm. Plus, Enchanting, Waser. Jadi kompetitor saya udah 6, yang lain cuma 3 atau 4 paling banyak. Oh, karena kamu di pusat Tirtanya kan, makanya banyak ya. Oh iya ya. Info Dexon mau masuk katanya Pak. Dexon bukan udah mau masuk, pasti bakalan masuk. Iya. Pasti bakalan masuk itu Mila. Jadi semangat ya. Iya, Pak. Oke, berarti memang apa toko-toko cabang-cabang dari Tirta ini dekat maksudnya customermu kebagi sama toko-toko lain ya. Iya. Itu ya apalagi sedangkan kalau di toko-toko lain di Tirta itu kompetitornya paling cuma satu atau dua. Malah di tempat kamu udah kebagi sama store lain. Tiba-tiba kompetitornya Iya, juga banyak gitu ya. SC-nya banyak gitu. Jadi kebagi. iya Pak gitu. Tapi udah Oh, lumayan sih Pak. Maksudnya udah mulai di atas 30 juta lagi. Kemarin-kemarin kan sempat di bawah 30 juta terus tuh. hmm. Oh, malah Udah ini ada udah ada peningkatan peningkatan sedikit. dong ya perubahan ya. Nah, di bulan ini berapa? Ini baru sekitar, kalau saya kan belum narik data, hitungan saya sih baru 20%. Cuma kita kan Oh, biasanya ada oh itu di data yang sini kemarin lah ya, belum update. belum diupdate lagi, baru 20 Oh. persenan. Oke, yaudah kalau gitu. Yes, sudah, Mila. Semangat terus, Mila. Gaspol ya. Iya, Tetap siap. ini optimis ya, apapun yang terjadi ya. Oke, terima kasih. Oke, Ya. saya mau ke Harmain ya. Janjinya kemarin Agustus mau digas nih semua. Harmain, gimana Harmain Agustus? Mic-mu mati, mic-mu aktifin. Agustus aman, Pak. Kalau Agustus. Jadi, jadi berapa berapa persen ini saya jantungan saya ini. Oh, cuma 117, Pak. Oh, udah cuma lagi ya.
cuma 117. Kamu mau ngeledek ke siapa? Kamu. Enggak sih Pak, itu kan juga promonya juga ya bagus juga gitu. Sombong lagi, itu juga promonya nggak bagus. Ya, promo nggak bagus, terus omsetnya cuma 117. Enggak, Mantap. maksudnya promonya bagus Pak dibanding sekarang. Oh, kira nggak bagus ya. Tapi mantap, mantap, mantap. 117. Kenapa nggak sampai 120? Kurang kemarin Pak kita stoknya Heeh. pas Kenapa LNS itu stoknya? kan, ya pas LNS itu ada borongan, cuman stok kita kok kurang, jadi dia ngambilnya Honda sama Brezio gitu. Oh, jadi banyak yang beli di Honda, tapi stoknya malah yang kurang memadai ya. Heeh. Harusnya kalau stoknya ready, harusnya dapat nggak 120? Kalau stoknya ready ya apa Pak, karena udah saya ini kan juga kalkulasiin ya 121 kalau nggak salah. Di Agustus, di bulan Juli berapa persen kamu? Kalau Juli 92 Pak. 92, Agustus 117. Berarti di bulan September udah berapa persen kamu? Kalau di bulan September Pak kecil karena kan di Lombok itu Maulid nih, jadi itu juga sih Hmm, pemicu. Jadi hmm. toko juga sepi, bukan Hondanya aja gitu. Kalau September tahun lalu berapa? Oh, kamu tahun lalu masih ada kan? Oh Atau belum Pak, pernah? belum. Oh, belum ya? Oh, iya, ya udah. Saya kirain kamu udah ada. Mau lihat perbandingannya. Oke. Enggak. Kendalanya di bulan September ini apa? Selain ini. Kemarin juga kan kendalanya juga promo ya Pak, ya dari tanggal 1 sampai tanggal Hmm. berapa itu belum keluar-keluar gitu, sama ada kenaikan juga kan harga enam Iya, ribu iya ada. Sama ini juga sih stok juga yang RS 310 BM itu belum ready juga, sama Hmm. harganya kemarin kan 2750, kalau sekarang 3.300.000 mas, kayak bulan lalu-lalu gitu, yang 3 bulan lalu gitu. Kompetitor naiknya berapa? Ada nggak? Kalau kita kan naiknya mungkin 5.000, 6.000 gitu. Mereka berapa? Ada yang naik Pak gitu, makanya kita yang naik nih, yo kok baru chip langsung naik gitu, harga bingung juga. Hmm, oke, oke. Kalau menurut saya juga nanti mungkin mereka next kali naik kali. Karena mungkin ngelihat kita juga pasti. Kalau kompetitor yang kayak nggak ini sih Pak, dia kalau saya lihat nggak pernah naik-naik apa kayak gitu. Teman juga kan kita nombor juga nggak tahu juga kan. Ya, oke, oke. Tapi berapa persen kamu di September? Berapa persen? Kalau September sekarang baru 26 kayaknya Pak. 26, 27 lah. Belum kecil. 27 ya. Kalau di pertanggal 15 ini itu kecil banget ya. Harusnya Iya. di tanggal 15 ini kamu udah 50 persenan nggak ya? 60. Harusnya Pak, seharusnya. Iya, 60 ya. Iya. Heeh. Supaya supaya dapat dia 100% lebih. Oke. Ya udah kalau gitu Harman. Di ini ya dimaksimalkan lagi ya. Nanti coba saya confirm dulu ya. Gimana Oh siap Pak. promonya kok tanggal 1 belum ada promo ya. Oke, thank you Harman, thank you. Oke, satu lagi biar lengkap ya. Ades Mitra 10 Tasik. Halo, selamat siang. Benar dengan Ades saya berbicara. Ya, siang Pak Riki. Oke, Ades. Bagaimana kabarnya, Ades? Kabar diri saya baik, Pak. Cuma omset yang Iyalah. baik. Kalau kabar diri Ades pasti baik, makanya ikut Ya, jam saya. ya betul Pak Riki. Gimana? Gimana di Tasik, Ades? Kejadian kemarin aman? Nggak ngaruh Pak di Tasik. Enggak ngaruh. Oke, berarti kita Ya, ya, cuma ah, sempat hari doang kayak store close itu sampai jam 1. Tapi itu nggak ada hmm. apa-apa karena emang sehari-harinya juga trafficnya low kalau di sini. Oh, memang itu nggak ada berdampak apa-apa ya. Ya, nggak ada Berapa? apa-apa. Berapa persen apa di bulan Agustus kamu? Kalau bulan Agustus kemarin di 70 apa berapa gitu lupa Pak. Oh, 70. Iya, 70. pagi Bu, Kendalanya itu? kendalanya emang dari trafiknya aja, semua nggak cepat. Oh, Termasuk emang store, emang emang di Tasik emang sepi ya? emang sepi. Sampai sekarang aja store udah minusnya banyak.
Udah mau 1 M Hmm, to date-nya. Dari satu zonasi juga, M minus mm, store 1 M. iya. Oh, itu bisa beli satu mobil. Ya. Dari per divisinya juga, jadi kalau di sini tuh Pak nggak selalu melulu kayak tiap hari ada jual shower Iya atau sih. apa, enggak. Iya, iya. Jadi Makanya merata. makanya makanya saya tuh penasaran dengan store-store kayak yang kayak kalian tuh gimana gitu kok sepi banget gitu mau lihat gitu. Ya boleh Pak ke Tasik. Langsung ditembak dor, cuman bilang doang. Oke, tapi Deket di Tasik. kompetitor iya sih. Kompetitor Kompetitor juga lain sama. gimana? Kompetitor juga sama. Paling sekarang yang ada di atas itu dari Elite. Iya iya. Oke oke. Elite. Iya Kalau saya tuh suka penasaran dengan store-store yang kayak Ades. Tapi kalau store-store yang kayak Umu gitu kayak kayak itu mah Harmain nggak sepenasaran. penasaran. Iya nggak penasaran saya. Kalau dibilang Umu 100% ya udah biasa. Iya. Mitra 10 Lombok 117% nggak kaget saya. Itu mah cuma 117 sih Iya, cuma di Mitra 10 bypass 150. Oh ya udah biasa aja. Tapi kalau oh, kayak berarti ya iya kayak gitu kayak sih kayak apalagi kan, Ades, kayak apalagi Virsa bulan itu ini kemarin ah kendalanya store mau SO Pak. Jadi oh dari tuh dilibatin juga buat prepare SO-nya. Makanya jadi dari tanggal 1 itu hmm, sama sekali nggak fokus Pak. Prepare-nya benar-benar dari jauh-jauh hari. Banyak low sale juga diambil sama kompetitor karena kita lagi disibukin sama SO. Mungkin iya karena ya. sebelum kan kita barang putus ya, terus pernah Ah. ikut SO. Jadi pas yang SO kemarin tuh benar-benar diikut sertakan gitu Pak. Oh iya iya iya. Nanti kalau next saya ada cek stok lagi, saya milih ke Tasik dulu lah. Penasaran saya. Boleh Pak. Oke ya, nanti saya kejar Ades. So, Ya, siap Pak. soalnya ketemu mulu, aduh bosen nih. Umur lagi. Kalau nggak umur Daniel itu terus. Atau enggak kopi Apa mau sake. rolling aja? Hah? Kamu mau rolling nggak? Kamu mau Tasik, aku di KAI. Dia mah nggak Enggak, mau dia. makasih. Dia nggak mau dia. Dia tuh udah enak di Mitra 10 Harapan Indah. Iya. Makanya males nanya di Mitra 10 mah. Paling kalau dia nggak tercapai paling setahun ya cuman berapa kali itu doang. Ya. Maksudnya buat perbantuan aja gitu di Tasik. Oh iya. Saya ngomong begitu sebenarnya lagi mengultimatum umum juga sih. Sudah tahun 2 kali doang. Nggak apa. Oke. Baru 2 kali, Pak. Baru 2 kali. Ah, kan bener kan baru 2 kali kan. Memang songong Baru memang. 2 kali. Apanya Masya baru dua Allah. kali? 100%-nya yang lainnya 90. Nah kan itu namanya Sama aja. sama aja umur. Oh iya, Langsung memang. Zoom, Bapak. Oke kalau gitu ya. Thank you Ades ya. Semangat terus Des ya. Iya Pak Riki, Oke oke makasih. semangat terus ya. Tetap gaspol terus ya. Oke teman-teman langsung saja ya. Ini Mia. Mia Bandung tunggu. Ah, Mia ini Mia Bandung mana ya? Ah Mia ini rupanya. Baru masuk ya Mia ya. Oke Mia, kamu ini masih sempat nih kamu nih. Gimana di Bandung Mia? Masih ada 30 menit lagi kita. Masih sepi, Pak, di Bandung. Sekarang makin makin sepi. Sejamnya tuh cuma 6 sampai 9 orang yang masuk. Bulan depan saya ke Bandung. Saya mau ke Mitra 10 Bandung sekalian nantilah. Menyelam sambil minum air. Mia ini Mia kok putus ya? Ini yang putus putus saya tuh. Oh dia ya. Soalnya kalian masih gerak ya. Halo Mia. Ah, udah lancar. Ya, Pak. Ya, bulan depan nanti saya menyelam sambil minum air. Saya mampir bentar. Bandung sepi dari kapan? Dari bulan Juli akhir kayaknya. Buset, dari bulan Juli, Mm-mm. Agustus, September 2 bulan dong. Iya, sepi Berapa banget, persen Pak. di bulan A- Agustus? Agustus tuh cuma 50% di 60 jutaan. Hmm, Terus sekarang juga baru 13%. jauh banget Mila, 13%. Iya, Pak. 6 orang yang datang per jam. Per- Itu hmm. pun nggak semua beli, 6 orang itu cuman datang lihat doang, balik lagi gitu doang, Pak.
Oh, oke. Mallnya juga sepi. Kalau kita kan mall, jadi kayak tukang-tukang bangunan tuh pada malu mau masuk tuh, Pak. Jadi yang datang tuh ownernya, itu pun dia mau lihat doang gitu. Lebih ke end user lah ya, kalau yang mall-mall Iya, gabung ke kayak mitra-mitra betul. gitu ya. Ya, ya. Mm-mm. Saya sih paham sih kalau ada yang tukang yang mikir untuk masuk ke mall, aduh, ngapain di mall, bagus beli di toko gitu ya. Nah, iya gitu, Pak. Padahal harganya Seringnya kayak sama. gitu. Iya. Iya, iya. Saya paham, saya paham. 13% ya. tiga belas Mm-mm. persen Jauh sih, jauh banget. Tapi ya tetap dimaksimalkan ya. Tetap optimis Iya, ya, Pak. Mia ya. Iya, Pak. Tetap semangat terus ya. Iya, Pak. Perkatakan yang positif ya. Sih. Bahasa manis memang. Oke, Mia, thank you. Mila ini Iya, tak Pak. ketawa, Mila ini saya. Oke, langsung aja ya. Keburu nanti Firsa ngantuk. Firsa ngantuk. Langsung ya. Oke teman-teman ya, tadi kita udah berbincang-bincang ria ya, supaya nggak kaku-kaku banget, supaya nggak serius-serius banget ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk kepada materinya. Materi apakah hari ini kita? Materi hari ini kita membahas tentang mengelola uang. Bercanda bukan? Ketawa. Sebentar ya, kok kemana ya? Kok hilang? Kita akan membahas tetap ya terkait tentang produk knowledge ya teman-teman ya. Tetapi yang kita bahas ini ya saya pastikan tidak banyak-banyak produk ya. Satu produk. Tapi saya berharap dengan satu produk ini jelas teman-teman ya. Satu tapi berbobot gitu. Teman-temannya juga tahu ya. Maksudnya mahir, dihafal, diingat gitu daripada bahas banyak-banyak, tahu-taunya pasti ditanya lupa semuanya. Mending satu pas ditanya lagi di pertemuan kedua ingat ya. Pas di refresh kembali ingat gitu. Karena ada beberapa juga yang pasti belum tahu secara spesifikasi terkait produk ini. Ya, karena kan kalau nggak salah produk ini itu produk ya langsung aja ya teman-teman ya. Jadi yang kita bahas itu adalah produknya itu F400 ya, 400. Nah, kalau dibilang ini item baru, iya ya, tapi nggak baru-baru banget. Dibilang item lama juga enggak. Iya. Baru baru setahunan ya. Tapi saya buat item baru. Nah, pasti ada beberapa teman-teman yang baru melihat item tersebut. Ya, baru tahu. Mungkin di store dilihat iya ada, tapi secara spesifikasi belum tahu. Terus bertanya-tanya, loh ini kok lain dari yang lain ini gitu kan? Loh kok perasaan ini itu Honda eksklusif gitu ya. Yang kita tahu F400 GD ini kan dia di Honda eksklusif ya. Terus saya pernah nyampaikan dan teman-teman juga tahunya itu adalah setiap Honda eksklusif pasti materialnya adalah fokus pada material kuningan gitu ya. Benar ya? Bahkan waktu ada toolsnya pun juga teman-teman baca oh Honda eksklusif fokus terhadap kuningan. Nah, di 400 GD ini uniknya di sini ya. Tetapi jika kita menyampaikan ke konsumen tidak tepat, ini tuh bisa jadi negatif ya. Bisa juga jadi positif. Tergantung kamu menyampaikannya seperti apa ya. 400 GD ini adalah item taman. Secara fungsi sebenarnya bukan hanya item taman doang, bisa dipakai untuk apa? Musola, masjid, bisa juga dipakai untuk di laundry area dan sebagainya, tergantung kebutuhannya. Ya teman-teman. Secara spesifikasi ya, ini saya bilang panjang, bentuk ukurannya ya, modelnya kurang lebih sebenarnya kalau kita bisa nilai sama dengan kurang lebih sama dengan merek-merek lainnya. Tetapi ada beberapa komputer yang biasanya buat seperti ini di material babet atau di material ABS mungkin, di stainless mungkin. Nah, kalau di Honda Exclusive sendiri kita pakai di kuningan, ya. Pasti teman-teman juga pernah lihat bentuknya F400 ini ada yang bentuknya sama dengan F400 ini dengan leher yang panjang. Ya. Hanya itu aja perbedaannya. Tapi secara model ya kurang lebih sama. Tetapi material pasti beda. Ya. Kalau kita kuningan, kalau di luar sana seperti tadi yang saya jelaskan ada yang babet, ada yang stainless. Nah kalau kita di kuningan, ya chrome-nya tetap 3 lapis, tampilannya elegan. Nah kenapa tampilan elegan? Nah di sini saya mau pertegas ya. Di N400 ini yang uniknya adalah di tuasnya teman-teman.
Ini yang saya bilang, ketika nanti kita menjelaskan ke konsumen tidak tepat, konsumen itu akan menerima, ya, menerima dan memberi penilaian buruk jika kita sebagai sales konsultan tidak menjelaskannya juga dengan tepat. Ya, misalnya Bu, kita ada F400GD, itemnya item baru, masih anget-angetnya Bu, gitu ya. Ini Bu dipastikan ya, taunya konsumennya tahu produk lo, ini bahan apa tuasnya. Oh iya Bu, dia bahannya memang kita ABS. Wah jelek lah. Kok bisa ABS? Iya Bu, dari sananya Bu. Nggak tahu Bu, tapi kita bodinya kuningan. Nah, itu yang saya bilang, konsumen bisa menerima dengan negatif jika kita hanya setengah-setengah ngejelasinnya. Padahal udah bagus ya Bu, kuningan di bodinya. Tetapi tuasnya kita secara nggak langsung mengiyakan, oh iya ABS. Padahal nggak semua konsumen tahu ABS itu bagus atau enggak. Bisa aja konsumen bilang nggak bagus. Bisa. Ya, teman-teman. Nah, perlunya kita punya peran besar untuk menjelaskan terkait M400 ini. Kenapa tuasnya ABS? Punya alasan dan punya poin penting, ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di layar, ya, yang saya tandain ya, kelihatan ya, ini ya, ada desain-desain ukiran-ukiran. Nah, ukiran-ukiran seperti ini, teman-teman, tidak semua material bisa. Ya. Sekali lagi, tidak semua material bisa. Ya, kenapa saya bilang nggak semua material bisa, Kak? Karena hanya ABS yang bisa diukir seperti ini dengan tampilan dan hasil yang halus lembut di tangan. Kalau babet, kalau kuningan, kalau dibuat seperti ini, itu dia kasar. Padahal kita mau mengambil desain yang berbeda dari produk lain. Yang dimana tadi saya bilang, biasanya keran-keran seperti ini, biasanya pada umumnya sama aja bentuknya. Ada tuas, ada keran, ya, ada host controlnya, ada. Nah, kita mau yang berbeda. Berbeda di mana? Setidaknya ada yang membuat tampilan itu lebih unik, lebih enak dilihat. Itu dia F400. Kita buat tuasnya, jadi tampilannya bagus. Kayak kayak 3D gitu loh. Kalau dilihat dari jarak jauh itu kan kayak 3D dia. Nah, untuk buat ini tuh babet sama kuningan tuh nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa dibuat begini, nggak. Maksudnya tidak bisa menghasilkan hasil yang lembut. Kenapa? Karena dia itu material keras. Ketika dibentuk seperti ini, itu kasar di tangan. Udah kasar, sulit lagi ngebentuknya. Gimana ceritanya? Ya, artinya itu nggak nyaman. Ya, artinya itu jadi nilai buruk. Ya, mungkin kita sebelum saya jelasin kita punya penilaian, wah Pak, kalau ABS berarti nilai produk ini jadi turun dong Pak. Padahal kita on the exclusive. Yes, itu bisa jadi nilai turun jika saya tidak menjelaskan ke teman-teman mengapa, alasannya apa, fokusnya apa. Begitu juga konsumen. Konsumen akan menilai buruk dong, Pak, ke brand kita. Iya, benar. Kalau kalian, kita, ketika ketemu dengan konsumen tidak menjelaskan produk tersebut. Dalam artian, teman-teman asal-asal jualnya. Ada keran taman nggak? Ada ini Pak, harganya sekian Pak, material kuningan. Kenapa plastik? Nggak tahu Pak, dari sana Pak, plastik Pak. Bisa jadi Pak. Nah, ya, mau nyalain konsumen seperti itu nggak bisa. Konsumen punya hak, punya penilaian buruk ataupun bagus, tergantung kalian, tergantung kita menjelaskannya seperti apa. Jadi itu alasan kenapa ABS ini kita buat di tuasnya, ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah tuas ini kena plastik bisa dibentuk dan ABS ini hanya plastik ABS yang bisa di finishing secara bagus dengan chrome. Ada satu plastik lagi yang nggak ada dua, plastik daur ulang sama PVC ya. Tetapi kalau dilihat kalau di lapis ABS itu mana yang paling maksimal, yang lebih baik pasti ABS. Makanya kita pakai yang ABS. Jadi semua part ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus tahu juga ya. Setiap keran-keran, setiap part-part itu ada pasti ada fungsi. Nggak mungkin nggak ada fungsi. Bahkan mur atau baut sekalipun, sekecil apapun pasti ada fungsinya. Ya, pasti ada fungsinya. Nggak semata-mata ya udah dibuat aja hanya sekedar tampilan. Nggak begitu konsep sanitari itu nggak seperti itu. Ya, ringnya juga kenapa seperti ini? Itu pasti ada fungsinya. Ya,
host controlnya untuk selang itu seperti apa, kenapa itu ada fungsinya. Jadi nggak semata-mata oh iya host control semuanya sama bisa untuk selang itu, nggak begitu ya. Itu biasanya ngasal ya. Nah, yang ketiga saya mau bahas adalah fitur host controlnya yang saya bilang. Nah, ini semua desain contoh part-part kayak gini bisa digunakan di semua bagian. Contoh, host control ini saya berapa kali sering temui sales konsultan, maksudnya bukan Onda, kadang-kadang suka nanya ya. Padahal sebenarnya itu hal kecil sebenarnya nih. Kalau nilai, ini host control ini bisa buat mesin cuci nggak? Ada yang bilang bisa Pak, padahal nggak bisa. Sebaliknya, ini host control untuk mesin cuci ini bisa untuk selang nggak? Bisa Pak, padahal nggak bisa. Ya, nah sebenarnya hal kecil gitu loh. Tapi kan kita sebagai sales konsultan tuh harus profesional, maksudnya menjelaskan sesuai dengan fungsi, fungsi dan kebutuhannya. Jangan sampai karena hal kecil itu bisa jadi komplain besar. Kalau saya nggak mau begitu, capek saya. Ya, lebih bagus saya capek menjelaskan hal kecil, detail, tapi nanti ke depannya saya nggak capek ngejelasin lagi. Udah ke depannya saya jelasin lagi, belum tentu dia mau nerima karena dia udah buang waktu untuk retur. Ya, hal-hal kecil ini tuh bisa kecil, sepele buat berapa orang, tetapi ini tuh krusial kalau kita menjelaskannya nggak detail. Ya, berapa kali saya temui, ya, berapa kali ini bisa nggak? Oh bisa, bisa, padahal nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Host control yang garisnya 3 ini tuh udah didesain itu untuk selang, ya, untuk selang, nggak bisa untuk mesin cuci. Ya, jadi jangan sampai kita salah menjelaskan. Ya, ini terus kenapa untuk selang? Karena bentuknya ini pun udah berbeda. Ada 3 garis, di mana 3 garis ini setiap pinggirannya itu dia nonjol mas apa ya dibilang ya, eh, ngebentuk lah ya, kayak nggak datar, nggak halus. Itulah yang membuat dia itu akan nempel ke selang tersebut. Ya, jadi ini untuk F400GD ini kita sudah dilengkapi host control khusus selang. Ya, jangan sampai bilang ini untuk mesin cuci, ya, gawat kita. Begitu juga untuk mesin cuci. Kalau mesin cuci kan di tengah-tengahnya, dia nggak ada garis 3 begini. Dia ada celah atau ruang di tengah-tengahnya, di mana ketika selang mesin cuci itu untuk ngegigit, dia ngegigitnya di ruang tengah tersebut. Makanya dia nggak jatuh. Nggak bisa buat selang. Jadi itu yang saya maksud ke teman-teman semuanya. Mari kita menjelaskan produk itu dengan tepat. Ya, dengan tepat, ya, dengan jelas, ada why, kenapa, dan tujuannya apa, gitu loh. Kenapa dia dibuat seperti itu? Jelasin, karena begini. Tujuannya apa? Karena safety. Begitu. Kenapa tiangnya stainless? Kenapa nggak kuningan? Dijelasi. Kenapa perlu dijelasi? Supaya menghindari ya pemikiran-pemikiran negatif terhadap konsumen. Ya, kita nggak bisa kontrol pemikiran konsumen. Ya, kalau kita tidak menjelaskan, makanya kita perlu ngejelasin. Oh, plastiknya ABS nih, Pak, tuasnya. Oh, dia nanya kenapa? Wah, jelek dong. Kita diam doang lagi. Kalau kita diam berarti kita secara nggak langsung kita setuju dengan apa yang konsumen sampaikan. Begitu kira-kira teman-teman semuanya. Jadi materi ini singkat ya, poinnya jelas, tepat. Ya, itu yang saya bilang, tepat tetapi punya dampak besar gitu loh. Ngejelasin ke konsumen. Itu yang saya bilang, kalau kita menjelaskan ke konsumen, ada 2 kemungkinan yang akan kita dapat terkait dengan F400GD. Konsumen menilai jelek atau konsumen menilai bagus, tergantung kita. Kalau kita mau dinilai jelek, berarti kita menyampaikannya juga jelek. Kalau konsumen sudah menerimanya dengan tepat, baik, berarti kita juga sudah menjelaskan dengan tepat. Ya, jadi bukan produknya, tapi kitanya yang harus tepat. Oke, oke, ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Sakila, berarti nanti kamu ikut 2 kali ya. HP-ku mati Pak, aku nitip nih di Armain. Oh, oh gitu. Tapi sama. Sama. Oke, berarti makanya beli handphone dong. Bercanda. Mati handphonenya. Soal lagi Pak, aku ikut. Oke.
Oke, ada pertanyaan dah. Mila, Sakilaha, Main, Ungu, Firsa, dan Mia. Oke, apa Ungu? Silakan Ungu. Bapak mau nanya, itu Ya, kan aku mau tuasnya jawab. tadi, ya, tuasnya kan ABS ya. Mm-mm, Nah, terus kalau kayak gitu, kan mm-mm, kebanyakan produk Honda itu tuasnya babet. mm-mm. Eh, buat rentan kebocorannya itu lebih dominan atau gimana Pak kalau tuas ABS sama babet? Oke, Perbedaannya. pertanyaan yang berkelas. Mantap. Kalau dia tuasnya plastik, kira-kira tingkat kebocorannya yang sering dominan tuh apa? Begitu ya, Umu ya? Iya Oke. Bapak. Oke, jadi pada dasarnya memang rata-rata, bukan rata-rata ya. Orang kalau buat tuasnya di luar dari babet itu pasti ada dasar dan alasannya, ya. Tapi secara umum pasti tuas itu babet di mana-mana. Secara umum, kalau di luar ada yang nggak pakai babet, ya, itu pasti ada alasan tertentu. Misalnya, ya, kita 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 gali di ini ya dari nol nih supaya dapat nih alurnya. Misalnya stainless, ya, stainless kita bukan kita doang, ya, bukan kita doang. Sepanjang saya tahu produk ada keran menggunakan full stainless, pasti tuasnya stainless. Itu udah pasti. Kenapa? Karena warna stainless itu, material stainless dan material babet berbeda. Setuju ya, warnanya berbeda. Ya, kalau warna babet pasti dia lebih ke silveran. Kalau stainless dia doff atau kecoklat-coklatan ya, yang dilihat kadang berubah. Nah, kenapa dia tidak menggunakan babet? Karena kan itu menyangkut terkait tentang tampilan. Ya, ya, kita tahu tampilan stainless itu kalau menggunakan finish nggak tanpa di finishing, kalau dia menggunakan material pasti tampilannya lebih bagus, mewah gitu kan warna eh doff warna-warna coklat-coklatan begitu gitu kan. Nah, kalau dia tuasnya dibuat berbeda, sedangkan material itu warnanya berbeda, artinya apa? Itu jauh berbeda gitu loh. Makanya tidak dibuat berbeda, jadi sekaligus disamain aja. Karena pada dasarnya biasanya keran-keran sanitari itu jarang sekali di finishing. Sebenarnya jarang di finishing. Kalaupun ada di finishing, teman-teman boleh survei ya, boleh survei di store masing-masing ya. Saya kasih tugas. Kalau ada produk yang menggunakan sanitari, keran-keran, kalau bodinya kuningan, coba cek, pasti nggak banyak di finishing. Paling cuma berapa 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 grup lah. Habis itu nggak ada. Kenapa? Karena memang stainless itu sebenarnya lebih bagus, lebih elegan tuh tanpa di finishing. Makanya tuas sama bodinya itu yaudah karena udah dominan semuanya stainless, ya stainless aja gitu. Itu alasannya. Dan kedua, stainless itu sebenarnya secara secara finishing ya, dia itu nggak bisa menyeimbangkan dengan finishing kuningan. Karena stainless itu kalau di finishing tidak sama persentase kualitasnya itu sama dengan kuningan. Semua brand. Makanya paling sering kita temui stainless itu pasti tanpa finishing harusnya. Itu pasti tanpa finishing, finishing itu udah pasti mau brand manapun udah pasti. Ya. Kalaupun di finishing paling contoh, Pak kalau kayak gitu gimana dengan keran-keran kita on eksklusif yang stainlessnya? Gitu kan. Itu ada berapa yang di finish kayak tiangnya. Itu hanya tiang, part-part tertentu, tapi secara inti dari produk tersebut itu nggak ada. Jarang gitu loh. Ya, nggak berpengaruh besar. Itu satu ya. Nah, kalau tuasnya bagaimana, Pak? Kan kita tahu kalau babet bagaimana, Pak? Babet terus plastik itu gimana tuasnya? Nah, kalau babet ya biasanya kenapa pakai babet? Karena sebenarnya peran dari tuas ini ya secara teknis peran dari tuas ini itu tidak secara presentasi itu tidak apa ya? Tidak punya peran banyak sebenarnya. Tuasnya itu hanya buka tutup saja, enggak lebih dari itu. Makanya nggak perlu ditaruh kuningan di situ, ya. Nggak perlu kenapa? Karena nggak berperan besar. Dia itu cuma on off sudah selesai. Yang berperan penting itu adalah body sama cartridge-nya. Itu paling penting di dunia sanitari, ya. Nggak ada cartridge percuma, nggak ada body percuma. Kalau tuas nggak ada, misalnya ya, tuas nggak ada, keran tuh masih bisa dibuka, ya kan? Masih bisa dibuka kalau nggak ada tuas. Tuh. Jadi perannya itu nggak terlalu besar. Ya, itu satu alasannya yang supaya teman-teman tuh tahu ada prioritas part-part tertentu yang nggak perlu. Nah, kalau kita loh, kenapa ABS, Pak? Karena ABS kita lihat dulu alasannya apa. Tadi saya udah bilang kan, ada beberapa orang kenapa menggunakan ABS, alasannya apa?
Ya, biasanya orang kalau menggunakan tuas ABS itu pasti dia lebih fokus mau ngambil ke estetikan desain. Ya, biasanya ukiran-ukiran. Karena kalau yang mau ukiran-ukiran itu memang nggak bisa babet sama stainless itu nggak bisa sama kuningan. Ya, tidak bagus secara apa? Safety. Nah, kalau secara kekuatan untuk nahan bocor, tadi itu pertanyaan ya. Jadi saya berusaha untuk mengarah ke situ semua, tapi jelasin dari awal supaya tahu ini. Oh, ternyata ada beberapa yang bisa, ada yang enggak. Nah, kalau secara safety untuk menahan kebocoran, tingkat kebocoran tergantung, ya, tergantung. Kita menggunakan, ada beberapa orang tuasnya dipakai, ya, dia pakai tuas babet, bocor juga. Nah, kebocoran itu terjadi bukan karena tuasnya. Ya, ini pertanyaan umum ini sama dengan pertanyaan tadi pagi. Kebocoran keran itu bukan karena tuasnya. Tuasnya patah, kebocoran tuh nggak ada. Karena tuasnya itu kan nempel di cartridge-nya. Tuas tuh nempel di cartridge-nya. Sedangkan cartridge-nya itu tidak ada ruang untuk ngeluarin air. Karena apa? Karena dia tempat menyatukan antara tuas dan ujung cartridge. Nah, yang rusak itu, yang menghasilkan bocor itu tahu apa? Yang menghasilkan bocor itu adalah cartridge dalamnya. Di dalam cartridge itu ada keramik. Itulah yang sering terjadinya kebocoran. Sebenarnya. Jadi kalau kebocoran itu tidak dihasilkan karena tuas, nggak ada. Itu nggak pernah terjadi. Kalau dol patah bisa jadi. Nah, kalau dol biasanya kenapa? Kasusnya kita lihat. Biasanya dol itu terjadi kenapa? Karena cartridge-nya, ya tahu ya, keramik di dalam cartridge udah pernah saya tunjukin atau udah pernah ditunjukin yang warna putih. Nah, yang warna putih itulah yang menyebabkan kenapa sering terjadinya kebocoran kalau kena pasir. Nyangkut dia, terus tuasnya dipaksa sama pengguna. Padahal udah nyangkut, dipaksa. Dipaksa terus, padahal udah berpasir, dipaksa. Lama kelamaan, dol. Dol pun terjadi bukan hanya ABS saja, babet juga begitu. Hanya kita lihat nih tingkat lamanya. Kadang-kadang pasti kan ABS lebih mudah, lebih cepat dibandingkan babet kan, kalau secara material gitu. Nah, itu yang saya bilang. Maksud intinya adalah tuas tidak menghasilkan kebocoran. Yang sering menghasilkan kebocoran adalah cartridge yang rusak. Kenapa cartridge yang rusak? Karena apa? Karena air yang mengandung zat besi di situ, pasir. Apalagi rumah-rumah yang airnya itu dari tanah. Oh Pak, rumah saya airnya bersih kok. Enggak mungkin, namanya dari tanah itu pasti ada pasir. Pasti ada pasir, ada kuning-kuning ya. Pasti rumah saya juga gitu. Saya lihat bersih sekali. Ujung-ujungnya, ujung dari keran wastafel ya, keran dari dapur itu kuning. Padahal saya lihat bersih. Nah, itu yang menyebabkan lama-lama nempel di cartridge, diputar, rusak. Itu baru menghasilkan kebocoran. Tapi kalau ada konsumen yang bilang, oh tuasnya buat bocor, saya tidak percaya. Nggak mungkin. Makanya itu perlunya kita menjelaskan, Bu, tuas tidak pernah menghasilkan kebocoran. Kalau patah, dol, yes. Tapi patah dan dol itu tidak menyebabkan kebocoran. Yang menyebabkan kebocoran adalah cartridge-nya, Bu. Apa cartridge-nya? Baru jelasin. Saya jelasin ya, Bu ya, tapi Ibu beli ya. Nah, gitu. Ya, masuknya ke situ sebenarnya ya. Saya jelasin ya, Bu ya, tapi beli gitu. Gitu ya, Bu ya. Ya, Bapak, makasih. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya bagus ini Ungu nih, karena perlu di make sure, perlu karena ada konsumen pasti akan tanya banyak. Soalnya tadi pertanyaan Ungu ini sama dengan pertanyaan yang di awal. Berarti banyak orang mempermasalahi tuas juga ternyata, gitu ya. Masih banyak konsumen yang menilai karena tuasnya nih bocor, padahal tuas tidak pernah menghasilkan kebocoran. Oke, ada lagi? Yo, monggo, tidak apa-apa, silakan. Sembari saya siapkan kuis ya. Teman-teman juga kalau mau nanya di luar dari materi nggak apa-apa loh ya. Kita open ya. Lebih bagus disampaikan ya. Yang penting jangan tanya di luar dari materi-materi produk ya. Oke, tidak ada. Sakila ada nggak? Ada.
Oke, ada siap ya. Oke, kalau gitu ya. Ades aman? Kan Pak, Oke, coba kesimpulannya apa? yang F9400 Ah, itu ah. lebih panjang ya Pak dari yang lain. Oke, terus, Terus tuasnya dari ABS. terus, Terus apa sih bodinya kuningan. yes, terus. Yang 3 lapis. Oke, udah? Lebih sistematik apa sih? Apa? Ternyata tampilannya lebih apa sih? Lebih Apa teh? Tahu? minimalis, Estetik. ya, estetik, ya. Lebih estetik. Terus Oke, lebih ini dari catutnya. oke, mantap, mantap. Terima kasih Ades ya. Saya Ya, mau nanya ke yang lain tapi nggak mau karena pasti jawabannya sama seperti Ades nanti. Saya udah tahu saya ya. Oke, langsung ya. Langsung aja kita ke kuis ya. Terima kasih ya pertanyaannya, terus kesimpulannya ya sudah memahami. Saya berharap nanti pertemuan kedua saya tanya, karena pertemuan kedua biasanya saya banyak tanya. Saya banyak mendiskusikan biasanya. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa ya. Oke, pas mas kuis ya. Silakan teman-teman masuk ke kuis yang ada di layar. Ya, kalau teman-teman butuh linknya, saya kirimkan linknya ke kolom chat supaya lebih mudah teman-teman karena saya tahu teman-teman menggunakan handphone yang sama. Oke, silakan dicek di kolom chatnya. Silakan masuk. Ada berapa banyak jiwa orang di dalam ini? Ada 7.000 orang ya. Jadi saya harap 7.000 orang ini masuk semua. Luar biasa nih 7.000 orang. Ya, baru 1.000 orang yang masuk. Nah, 3.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 5.000, 2.000 orang lagi. Terima kasih terima teman-teman semuanya ya. Jadi kuis ini ya untuk menghargai teman-teman semuanya ya, saya memberi apresiasi dari manajemen. Ya, pastikan teman-teman memahami setiap kuis-kuis, setiap materi-materi yang saya bawakan. Kenapa? Karena ada kuis di mana kuis ini saya akan memberikan ke teman-teman satu orang tercepat dan nilainya 100 bisa menjawab kuis dengan tepat 100% ya. 100% nggak mau yang 90 nggak mau. Ini bisa dirugikan kita. Sopiki yang 82, 57, 63 support. Sudah, Raja, saya lihat di data. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah 7 orang yang kita mulai ya teman-teman yang ready ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Oke, posisi pertama ada pada peringkat eh pada hari main ya. Wah, disusul oleh Mila. Ayo Mila. Buh, um, Ungu mengejar ke posisi 2. Oh, langsung satu Ungu. Wah, dikejar lagi sama Mila ya. Ini Ungu sama Mila doang nih yang kejar-kejaran. Yang lainnya mana? Mila mau ya, keras ya. Widih. Bapak udah Bapak. Ya, nanti yang lainnya belum.
Ayo yang lain dipercepat ya, dipercepat ya. Agus. Oke, waktunya sudah mau habis ya. Segera dipercepat ya. Atas nama 825763 ya. Mohon dipercepat waktunya ya. Siapa ini namanya nih 825763? Lama sekali dia ini. Oke, kita lihat siapa yang mendapatkan gopay 25.000. Jatuh pada Mila. Mantap. 25.000 yang salut sama Mila ya. Oke, Mila. Nah, mana dirimu, Mila? Mana dirimu, Mila? Oke, Mila. Lumayan, Mila. 25.000. Buat apa? Cilor. Buat ngopi, Oke ya. Pak. Oke. Oh, ya buat ngopi ya bener ya. Kuku ya. Kuku bisa loh. Satu loh. Satu. Jangan, Pak, di samping toko. Walah, walah, walah. Oke, siap ya. Selamat ya. 25.000. Tapi dengan syarat ya. Ada syaratnya. Syaratnya adalah kirim nomor gopaynya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, KTP juga dikirim ya. Lewat dari 24 jam ya, hadiahnya turun pada Umu ya. Jadi Umu silakan berdoa banyak-banyak supaya Milanya lupa ya. Oke ya, ditunggu ya Mila ya, 24 jam ya. Dimulai dari jam 14.34 ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi foto teman-teman semuanya ya. Aktifin kameranya, Harmain, Benny semuanya ya. Aktifin kameranya, silakan ajak ininya ya, SMA-nya juga nggak apa-apa, ajak dah sekalian. Benny, Benny ya, Benny ini lama sekali ya. Hitungan ketiga ya, soalnya udah mau mulai nih. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, tahan. Ada Uchiha ternyata ya di story ini. Oke teman-teman sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di sesi kedua ya teman-teman semuanya yang nanti lagi di jalan atau mau pulang. Hati-hati di jalan. Yang lagi jualan semangat terus jaga kondisi ya teman-teman jaga kesehatan. Thank you semuanya. Sampai ketemu di next day. Lagi Terima Pak Diki, kasih. Fix, Terima Diki. kasih Ades. Terima kasih Firza, Umu, Mila. Terima kasih Mia. Terima kasih Hermain. Terima kasih semuanya.